Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Najir Simatupang MPD, penilik Kecamatan Percusetuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya ikut lomba apresiasi GTK tahun 2025. Adapun judul yang saya angkat pada kesempatan lomba apresiasi GTK tahun 2025 ini adalah merombak kelas, menggali makna, inovasi deep learning melalui coaching intensif di KB Azhari Education, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya sangat berharap literasi membaca menjadi suatu kesadaran yang tinggi atau menjadi karakter yang baik bagi guru untuk menjadikan anak hebat Indonesia, sehingga dari kegiatan ini mereka akan semakin banyak memahami pembelajaran mendalam dan strategi pembelajaran untuk mempermudah mereka mencapai tujuan pembelajaran sehingga anak bisa berkembang dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan kunjungan saya ke lembaga binaan di Kecamatan Percusetuan dan di kecamatan lain di Kabupaten Deli Serdang, saya sebagai pengurus wakil Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Deli Serdang, sehingga saya mempunyai kesempatan untuk mengunjungi bersama tim PAUD yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Deli Serdang. Dan berdasarkan pengamat dan pengalaman saya, masih banyak PAUD atau kelompok bermain dalam pembelajarannya atau penerapan PM pendalaman. Berdasarkan kunjungan saya ke lembaga binaan di Kecamatan Percusetuan dan di kecamatan lain Kabupaten Deli Serdang, karena saya adalah wakil dari Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Deli Serdang, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengunjungi beberapa kelompok bermain yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan, sebahagian dari kelompok bermain itu dalam menerapkan pembelajaran mendalam memiliki 3 kategori. Yang pertama, pemahaman dan pelaksanaan PM-nya baik. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, rendah. Bisa dikatakan masih sangat banyak KB atau PAUD pada kategori rendah, dan sehingga pencapaian pembelajaran anak tidak maksimal tercapai dengan baik. Tantangan yang dihadapi dalam pendampingan saya sebagai penilik terhadap kelompok-kelompok bermain di dalam pemahaman mereka terhadap pembelajaran mendalam, yang pertama adalah rendahnya atau minimnya pemahaman guru terhadap pembelajaran mendalam dan rendahnya pemahaman mereka di dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Yang kedua, masih adanya mindset yang negatif dari orang tua tentang pembelajaran mendalam, di mana mereka hanya menginginkan anaknya cepat bisa calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, peran serta dinas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, rendahnya minat dan motivasi guru dalam meningkatkan kemampuan literasinya, khususnya tentang pembelajaran mendalam dan strategi pembelajaran. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, saya mencoba memberikan pendampingan kepada kepala KB maupun guru di Azhari Education, kiranya harus melakukan rapat rutin setiap minggu khusus tentang pembelajaran materi dan strategi pembelajaran, dan dituntut setiap guru harus mampu mempraktekkan salah satu model pembelajaran mendalam dengan strateginya dan mengirimkan videonya kepada yayasan maupun pengawas. Yang kedua, mengadakan parenting pertemuan
pertemuan dengan orang tua setiap bulan melalui luring dan juga bisa melakukan daring atau melalui online. Karena memang kesibukan orang tua menuntut mereka tidak punya banyak waktu untuk melaksanakan pertemuan dengan orang tua. Sehingga pada kesempatan itu orang tua akan mendapatkan pemahaman yang mana dari guru, bahkan saya juga sebagai penilik memberikan pemahaman kepada mereka akan pentingnya pembelajaran mendalam, yang mana pembelajaran mendalam ini menuntut atau akan membawa siswa memahami dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara holistik. Tidak hanya pengetahuan, tetapi melainkan anak akan mampu mencerap keterampilan dan sosial emosional. Yang ketiga, akan memberikan masukan kepada dinas agar kiranya program peningkatan kompetensi guru agar lebih ditingkatkan efisiensi dan kegiatannya, khusus bagi guru-guru kelompok belajar. Kemudian, idealnya guru-guru harus mengaktifkan akunnya di dalam guru belajar. Nah, dengan demikian ini akan memberikan dampak yang positif kepada kelompok-kelompok bermain sehingga capaian pembelajaran anak akan mampu tercapai secara holistik, yakni tidak hanya saja kelompok bermain itu anak hanya bisa calistung, tetapi mereka akan menerapkan pembelajaran yang mengharapkan anak itu berkembang kemampuannya secara holistik, baik bahasa, sosialnya maupun keterampilannya. Pembelajaran mendalam ketika seorang guru melaksanakannya dengan baik, maka hal ini akan memberikan hasil pengembangan baik pertumbuhan dan perkembangan siswa itu akan berkembang secara holistik. Prinsip di dalam pembelajaran mendalam adalah yang pertama meaningful, artinya pembelajaran bermakna dan harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pembelajaran itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak dan akan mampu diterapkannya di dalam kehidupannya. Yang kedua, prinsip dalam pembelajaran mendalam itu adalah joyful. Artinya, pembelajaran bergembira, menyenangkan, dan mengikutkan siswa, artinya keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu benar-benar dimaksimalkan sehingga pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa. Prinsip yang ketiga adalah mindful learning atau berkesadaran. Artinya pembelajaran yang dilaksanakan harus penuh kesadarannya terhadap tujuan dan alurnya. Ini akan menjadikan pembelajaran itu benar-benar tidak lari dari materi atau kurikulum yang sudah ditentukan. Sebagai kesimpulan, transformasi metode pembelajaran di KB Azhari Education membuktikan bahwa dengan pendekatan yang mendalam, kontekstual, dan penuh kesadaran menumbuhkan semangat belajar bagi anak yang lebih baik. Guru berhasil dengan baik menjadikan kelas yang penuh keceriaan, penuh persahabatan dalam mewujudkan tujuan pembelajaran, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Saran kepada guru-guru PAUD dan seluruh stakeholder pendidikan, mari kita tingkatkan kemampuan literasi untuk meningkatkan potensi kita menuju profesionalisme. Seperti kata-kata bijak dari para tokoh ilmuwan dan tokoh agama, membaca adalah kunci dari segala kesuksesan dan membawa kita panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.